Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, hari ini kita akan update lagi seputar berita-berita terbaru di Bitcoin. Dan nanti ada metrik-metrik juga yang baru yang cukup menarik untuk dilihat. Kemudian pastinya kita akan update untuk analisa teknikalnya Bitcoin. Jadi semuanya akan kita bahas di video kali ini. Langsung aja kita mulai videonya, let's go. Seperti biasa kita akan mulai dari market cap dulu guys. Dan secara global, market cap kripto hari ini ada di angka 1,39 triliun dolar atau naik 1,59%. Bitcoin sendiri ada di harga 33.719 dolar atau naik 2,43%. Ethereum 2.116, Binance 312 dolar, Cardano di 1,34, XRP 0,6 dolar, dan Dogecoin ada di harga 0,2 dolar. Oke, sekarang kita mulai dulu dari berita-berita yang ringan-ringan dulu aja. Pertama ada datang dari Apple co-founder yang namanya Steve Wozniak. Jadi ini adalah salah satu penemunya Apple. Dia mengatakan Bitcoin is a mathematical miracle. Jadi Bitcoin adalah sebuah keajaiban matematika. Dan di sini dia juga mengatakan I do not invest in Bitcoin, but I believe in it for the future. Jadi dia sebenarnya tidak invest Bitcoin, cuman dia percaya bahwa ke depan Bitcoin akan banyak sekali membawa manfaat gitu ya. Dan juga malah dia bilang gold is limited and you have to look for it. Bitcoin is the most amazing mathematical miracle. Ya pada intinya dia mengatakan bahwa sebenarnya Bitcoin malah sedikit lebih bagus dibandingkan dengan emas. Kan banyak orang biasanya mengatakan Bitcoin adalah emas digital gitu ya. Tapi katanya Wozniak, ini menurut Wozniak ya, Bitcoin itu lebih bagus daripada gold. Karena gold secara fisik itu kita harus cari dulu, harus tambang dulu, dan barangnya juga terbatas. Sedangkan Bitcoin itu sudah ada programnya. Dan itu adalah sebuah keajaiban matematika. Jadi ya pastinya dengan adanya hal-hal seperti ini sedikit banyak bisa membawa pengaruh positif lah ya untuk para investor ataupun orang-orang yang masih awam tapi mengenal Steve Wozniak misalnya. Pastinya mereka jadi penasaran kan kenapa sih dia juga dukung Bitcoin, dan biasanya pastinya bisa membawa investor-investor baru ke dunia kripto. Dan yang kedua, kalau misalnya teman-teman yang sering membuat konten seputar kripto di TikTok, ya ini ada sebuah berita yang cukup mengkhawatirkan. Di sini dikatakan crypto is no longer allowed on TikTok. Jadi nanti iklan-iklan seputar kripto tidak lagi dibolehkan di TikTok karena katanya banyak sekali scam yang terjadi, yang banyak orang yang mengajak orang-orang untuk masuk VIP group, banyak orang yang masuk grup sinyalnya. Pokoknya intinya mereka melakukan scam dengan menjanjikan para penontonnya itu untuk menjadi kaya, dan misalnya mereka akan menjanjikan per bulannya bisa 50%, ada yang bilang 100% per bulan asal masuk aja gitu. Jadi pada intinya mereka melakukan blog ini karena terjadi banyak sekali scam-scam model seperti itu. Jadi saya perlu pesan ke teman-teman juga, kalau misalnya teman-teman yang baru masih awam gitu ya, masih tidak terlalu mengerti soal cryptocurrency, dan teman-teman melihat iklan-iklan dimanapun, gak hanya di TikTok, mau di Instagram, kayak mau di YouTube. Kalau misalnya perkataan mereka sudah ada mencakup saya jamin kamu akan dapat segini, itu teman-teman sudah harus was-was. Karena dalam dunia kripto itu namanya pergerakan harga dan lain-lain, tidak ada yang bisa menjamin sama sekali. Jadi kalau sudah ada kata saya jamin, nah itu teman-teman sudah harus was-was gitu ya. Oke, dan juga ada berita dari Elon Musk lagi yang kemarin membuat sebuah tweet yang memancing kontroversial ya. Katanya Elon Musk ini Bitcoin and Ethereum are pursuing a multi-layer transaction system, but base layer transaction rate is slow and transaction cost is high. Jadi katanya itu Bitcoin dan Ethereum itu mempunyai biaya transaksi dan kecepatan transaksi itu lambat gitu. Jadi dia pengen nanti Dogecoin bisa memaksimalkan kekurangan mereka itu dan membuat transaksinya yang lebih cepat dan lebih murah. Ini membuat kemarin harga Dogecoin ya spike sedikit, sekitar 2 atau 3% kalau nggak salah. Dan salah satunya adalah karena hal ini.
Oke, cuman menurut saya Elon Musk ini udah agak sedikit alay gitu ya. Dia harus menaikkan Doge dengan cara menjelekkan Bitcoin dan Ethereum. Padahal kita tahu sendiri namanya Bitcoin, Ethereum itu adalah bukan salah satu ya, ada beberapa top coin yang ada dan secara fundamental itu udah istilahnya udah oke lah ya. Orang-orang juga udah pada tahu fundamentalnya seperti apa, dan dia dengan santainya membandingkan Bitcoin, Ethereum dengan Dogecoin gitu ya. Agak aneh sih menurut saya, dan ya makin lama saya makin kehilangan respect ke Elon Musk karena dia kayaknya melakukan segala cara gitu untuk ngepump si Dogecoin ini. Oke, sekarang juga ada data-data on-chain. Istilahnya ya data-data di belakang layar yang kita nggak lihat di grafik harga, tapi di belakang layar sedang terjadi. Dan biasanya ini juga cukup penting untuk teman-teman ketahui. Ini adalah chartnya All Exchange Reserve. Jadi the amount of BTC held in all exchange wallet. Jadi ini garis hitam ini adalah harga Bitcoin. Nah, garis yang orange ini adalah jumlah Bitcoin yang ditaruh di exchange. Okay? The number increases means an increase in BTC supply for selling. Jadi kalau yang garis orange ini naik, maka itu biasanya supply-nya makin banyak untuk dijual. Oke, kalau semakin rendah, itu berarti Bitcoin itu rata-rata ditarik ke cold wallet atau wallet mereka masing-masing, bukan di exchange, jadi ditarik dari exchange, dan biasanya itu untuk di hold. Jadi di sini juga teman-teman bisa lihat ketika garis orange ini turun, yang artinya adalah banyak sekali orang-orang itu mereka membeli Bitcoinnya di exchange, tapi setelah itu dikeluarkan, disimpan di cold wallet mereka. Semakin banyak orang melakukan itu, otomatis circulating supply Bitcoinnya itu semakin sedikit di exchange, dan itu membuat Bitcoin semakin langka, dan otomatis biasanya itu akan mendorong harga ke atas. Jadi makanya sini teman-teman lihat, kalau misalnya grafik yang orange ini turun, maka kemungkinan besar harganya akan naik. Dan kalau misalnya teman-teman jeli ketika di bulan-bulan April kemarin, ketika konsolidasi di sini, itu sudah mulai naik orang-orang yang memasukkan kembali Bitcoinnya dari wallet pribadi ke wallet exchange, gitu ya. Dan itu akibatnya membuat crash sekitar 40% di sebelah sini di bulan Mei ya. Dan sekarang grafik orange-nya teman-teman bisa lihat sudah mulai turun lagi. Dan ini adalah salah satu indikasi positif bagi Bitcoin. Pastinya semakin turun lagi harusnya semakin bagus, dan kita bisa ekspektasi Bitcoin akan at least lah sampai lagi ke 39 atau 40 ribu untuk retest top di sini. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke technical analysis-nya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman yang udah lihat di video-video kemarin harusnya udah tahu bahwa sekarang kita di Bitcoin itu lagi bermain di channel ini. Oke, dan kalau semalam teman-teman ada nonton TikTok saya, harusnya saya kasih tahu, udah tahu bahwa saya infokan juga teman-teman kalau yang ada buy di sekitar area sini, kalau bisa stop loss-nya jangan terlalu jauh dari sini. Kalau bisa udah ditaruh di break even atau udah di dalam profit stop loss-nya. Karena masih ada kemungkinan kita untuk retest sekali lagi ke bawah. Dan sekarang kita lagi posisinya retest trendline di sini. Trendline ini kita lagi retest dan ke reject sedikit. Bisa jadi kita masih akan satu wave lagi ke atas untuk retest trendline di atas ini. Baru kita sekali lagi ke bawah, dan saya sangat percaya sekitar harga 31.000 ini adalah daerah akumulasi yang cukup oke, karena mengingat ada support yang cukup kuat di sini. Kedua juga harusnya mendekati trendline bawah ini. Itu adalah kemungkinan pertama yang bisa terjadi. Kita pump sekali lagi baru kita drop untuk kembali lagi naik nanti. Karena untuk midterm atau beberapa minggu ke depan saya bisa lihat pattern ini adalah pattern harusnya bullish ya guys ya. Jadi untuk sementara kita bermain, ini adalah
ini adalah pergerakan impulsnya, ini adalah koreksinya, dan saya expect akan ada impuls selanjutnya. Impuls itu artinya adalah pergerakan masif ke satu arah. Jadi satu arah ini ya harusnya pergerakan masif yang kemarin adalah ke atas ini, dan ini adalah model koreksi. Jadi impulse, correction, impulse. Oke. Sama di sini juga, teman-teman kalau lihat impulse, correction, impulse. Jadi kita sekarang masih dalam tahap koreksi, dan saya masih bisa ekspektasi walaupun mungkin tidak persis dengan yang saya prediksikan cara pergerakannya, tapi saya masih bisa ekspektasi Bitcoin untuk naik lagi ke atas, walaupun kita harus retest lagi ke bawah, atau bisa jadi kita mempunyai momentum yang cukup untuk langsung tembus sekarang dan konsolidasi. Nah, bisa jadi kita naik lagi ke atas. Semuanya tergantung, dan seperti yang saya sudah sebutkan kemarin guys, kita juga nggak perlu tebak-tebak kira-kira 2 jam lagi akan ada di harga berapa, 3 jam lagi akan di harga berapa, karena kita semua tidak ada yang tahu. Tugas kita sebagai trader hanya beradaptasi dengan pergerakan harga yang ada. Jadi kita cukup melihat aja. Kalau toh nanti sudah ke atas ini, kalau misalnya ngepump lagi ke atas, lalu ke reject, naik lagi, retest, misalnya double top, ya kita bisa boleh sell, ya kan? Tapi kalau turun ke sini, ini kan ada support nih. Lalu misalnya di sini double bottom atau fake breakout. Habis fake breakout ada rejection, konsolidasi, ya kita juga boleh buy. Jadi kita sesuaikan saja guys, kita nggak usah nebak-nebak apakah nanti akan naik lagi, akan turun. Ya pokoknya kita melihat saja daerah-daerah yang penting di sini. Kalau sudah ada konfirmasi seperti pattern-pattern reversal, ya kita boleh open posisi. Pada intinya semua technical analysis itu ya bisa berguna guys, asalkan teman-teman melakukan manajemen risiko yang baik. Itu aja, itu sebenarnya adalah kunci utama teman-teman untuk sukses kalau misalnya teman-teman trading ya. Kalau misalnya teman-teman yang invest long term gitu ya, harusnya tidak terlalu peduli dengan pergerakan-pergerakan sekecil ini, karena ini ya kalau secara daily ya kita masih sebenarnya bermain di area sekitar 41.000 dan 31.000 ini. Selama kita belum breakout dari kedua harga ini, ya kita masih ada dalam keadaan sideways secara daily. Cuman kalau misalnya teman-teman yang pengen trading short term, ya masih ada kemungkinan seperti tadi yang saya sebutkan. Lihat aja nanti antara kalau misalnya kita ke reject di sini lalu ada pattern reversal, ya teman-teman boleh masuk juga. Kalaupun turun ya teman-teman tunggu aja di sekitar area sini. Jadi kita adaptasi aja dengan pergerakan harga yang ada. Jadi kita kalau misalnya teman-teman tanya saya, Bang, kalau nanti malam bakal naik nggak Bang? Ya nggak tahu. Saya cuma taunya kalau sudah nyentuh ke area-area yang cukup penting, saya bakalan jeli ngelihat apakah ada pattern yang cukup meyakinkan. Seperti modelnya misalnya seperti ini. Ini kan double top nih, ya kan? Langsung turun. Ini juga rejection. Nah ini kalau ini fake breakout. Jadi ini adalah pattern-pattern reversal. Sama kalau misalnya nanti terjadi model seperti ini atau ini, ya teman-teman juga boleh open posisi untuk short gitu ya. Oke, jadi itu adalah sekilas update untuk analisa teknikalnya. Kalau misalnya nanti ada kesempatan atau peluang, ya pasti saya akan update duluan di TikTok. Jadi kalau misalnya teman-teman mau terupdate, ya teman-teman follow dulu TikTok saya. Jangan lupa juga subscribe channel saya. Terima kasih udah nonton video hari ini, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you, bye-bye.